Iam ex anak buah Baim akhirnya buka suara terkait Nikita. Baim Wong curhat mengejutkan begini kepada Profesor Quraisy Shihab. Nikita Mirzani saat ditanya wartawan membantah menyindir Baim, tapi memaksudkan sindirannya adalah kepada setan. Meski demikian, Nikita malah diduga merespon postingan Baim yang sebelumnya mengumumkan giveaway pakai duit sponsor. Tunggu ya, nyinyiran gue lagi yang lebih seru. Karena si setan udah ngomong kalau giveaway-nya dari sponsor. Aduh, malu ah. Dapat duit banyak dari YouTube, masa masih ngandelin sponsor? Sepakir itu lo Tot, kacian. Dipuja sebagai dermawan, tapi semua karyawan yang udah malas kerja sama dia difitnah maling. Coba cek YouTube-nya 6 bulan lalu. Wow, asik, endorse aku banyak. Bala-balanya cuma bisa maki gue, tapi gak dapet uang. Hahaha, bahagia loh aku ini, tulis Niki sambil tertawa. Akan tetapi, selang beberapa jam dari postingannya tersebut, akun Instagram Nikita pun tampak di-ban atau hilang dari Instagram. Hal ini pun membuat Isa Zega terlihat sangat bahagia. Sebagian fans setianya pun mempertanyakan kemana akun Niki ke Fitri Salhuteru. Niki bahkan lewat second akunnya sempat mengumumkan akun Instagram utamanya telah dicolong oleh tuyul. Meski lantas, 2 jam kemudian telah bisa diselamatkan kembali. Sementara itu, Iam atau Irham Syahputra, mantan anak buah dari Baim Wong yang kini bekerja bersama Nikita Mirzani pun akhirnya buka suara terkait masalah ini. Hai para netizen yang budiman, awalnya gue mau diem anteng aja, gak mau ngomong apa-apa. Tapi setelah sejauh ini, memang sepertinya gue harus kasih tahu kalian satu hal tentang kisruh antara Nikita dengan pihak yang disebut oleh Nikita yang kalian anggap disebabkan oleh gue. Dalam hal ini, gue tidak pernah sama sekali menjadi kompor untuk Nikita kembali membahas masalah yang memang itu terjadi di akhir tahun lalu. Lalu kenapa Nikita sampai mau dibahas lagi? Ya, karena itu ada pemicunya. Apa pemicunya? Cuma dia yang bisa dan berhak menjawab, bukan gue. Jadi ini benar-benar sudah menjadi personal issue antara Niki dengan pihak yang disebut Niki. Terus berarti gue dijadiin kambing hitam? Ya nggak juga, karena ada hak Niki juga buat ngebela bawahannya. Apalagi apa yang terjadi saat itu memang tidak benar dengan yang banyak orang tuduhkan, dan saat itu cukup mengganggu dia, seolah kok mau mempekerjakan orang yang bermasalah. Menggiring opini, terus opini berhasil tergiring ke satu pihak, terus ending bikin klarifikasi. Secara persepsi publik mungkin itu udah selesai, tapi secara personal, opini yang tergiring ke orang itu apakah sudah berarti selesai? Ada penjelasan langsung dari yang menggiring opini ke pihak yang tergiring opini? Tidak. Dan ingat, ini gue hanya mau menjelaskan yang terjadi pada saat itu ke diri gue. Tidak ada tujuan dan niat untuk memperpanjang masalah ini. Dulu pas opini itu terbentuk, apa gue secara personal langsung menyerang balik? Gue hanya diam, dan kalian tetap memberikan opini yang tidak benar itu sampai klarifikasi itu pun muncul. Dan tahu yang gue rasain waktu itu? Ya pasti gak akan tahu lah, karena gue yang tidak mau kalian tahu. Jadi lalu kenapa baru sekarang dibahas lagi sama Niki? Silakan baca lagi penjelasan awal gue tadi. Kolom komentar di salah satu postingan feed gue yang komennya sudah ribuan itu pun sengaja gak gue tutup. Karena biar kalian sadar dan mengerti seperti apa sifat kalian yang sebenarnya dengan komen tanpa tahu situasi yang sebenarnya terjadi. Khususnya untuk gue, melalui jari-jari kalian. Penjelasan gue di atas hanya mewakili diri gue sendiri sebagai pribadi yang kalian fitnah dan tuduhkan di situasi saat ini. Tidak ada tendensi atau pengaruh dari siapapun. Ya ini hak gue untuk berbicara dan membela. Terima kasih. Tutup Iam. Sementara itu, Dewi Persik dalam akun Gosip Mintul Gemintul memberikan tanggapannya terhadap beredarnya chat seseorang yang mengaku kakak sepupu dari Baim yang sempat ada di instastory dari Nikita Mirzani, dan di mana sang kakak sepupu menuding Baim tidak peduli dengan keluarganya sendiri. Dewi Persik pun tampak memberikan dukungannya pada Baim dengan menyebut, "Mintul, lu itu jangan ikut urusan orang. Aduh, mungkin itu keluarganya yang gak bersyukur. Dikasih minta lagi dan lagi. Bahkan berani minjam duit. Padahal sudah dikasih duit. Kalau aku jadi Baim, aku pasti ogah nemuin keluarga kayak gitu. Gak tahu malu dan gak bersyukur, Mintul. Biasalah orang lagi di atas. Banyak cobaan dan keluarga aja bisa jadi iblis," tulis Dewi sambil tertawa penuh makna. Bukan belain siapa, NM temen aku, Baim temen aku. Memang sih, keluarga dulu yang harus dibantu, atau orang terdekat kita dulu.
Tapi kalau yang dibantu nggak tahu diri, walau keluarga, mending nggak usah dibantu sih menurut aku, ucap Dewi. Yang kita ketahui pernah punya pengalaman dalam urusan ini. Melihat sang suami diserang terus-terusan, Paula Verhoeven yang selama ini diam dan sabar pun sempat menuliskan pesan yang sangat mendalam. Masya Allah, tabarakallah, ketika orang mengatakan hal buruk tentang kita, padahal kita tidak pernah mengganggu hidupnya, ini adalah pertanda bahwa kehidupan kita lebih menyenangkan. Tetap positif, biarkan Allah yang melakukan sisanya, tulis Paula. Sementara itu, Baim Wong baru-baru ini dalam YouTube-nya bertanya pada Profesor Quraisy Shihab, bagaimana caranya kita harus sayang tapi sama orang yang membenci dan menzolimi kita. Profesor Quraisy Shihab pun mengingatkan, kita harus cari dulu, boleh jadi ada sebab yang menyebabkan dia membenci kita. Boleh jadi ada keadaan dia yang memaksa dia sehingga kejengkelannya dia tumpahkan kepada kita. Jadi, cari dulu penyebabnya di diri kita. Quraisy Shihab pun bertanya kepada Baim, Anda mau memendam atau melampiaskan kejengkelan tersebut? Baim pun dengan jujur menjawab, sebenarnya melampiaskan kejengkelan itu nggak benar, tapi mau benar, ucap Baim sambil tertawa. Sang ulama pun mengingatkan, jika kita memendam atau melampiaskan, maka kita akan selalu jengkel dan tidak bisa kerja. Akan tetapi, jika kita memaafkan, maka akan menjadi teman, ucap Quraisy Shihab. Meski lantas, Baim pun sempat terperangah dengan kata-kata akan menjadi teman tersebut, dan lantas tertawa penuh makna bersama karyawan dan keluarganya. Tolaklah keburukan orang dengan kebaikan, karena dengan serta-merta, lawanmu tadi berubah sikapnya jadi sikap baik, sehingga seakan-akan tidak terjadi apa-apa, ucap Quraisy Shihab bijak. Wah guys, kita doakan saja semoga kedua belah pihak bisa saling berdamai dan memaafkan. Bagaimana menurut kalian? Subscribe, like, and comment.